Semuanya apa kabar? Pasti sehat, dahsyat, dan luar biasa. Adik-adik, sekarang kita mau memulakan ibadah kita, tapi sebelumnya dulu kita mau berdoa dulu ya. Nah, semua adik-adik yang ada di rumah, kakak ajak semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat pagi ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah melindungi kami di sepanjang minggu Tuhan, bahkan di sepanjang malam Tuhan. Tuhan telah melindungi kami sehingga kami boleh bernafas pada detik ini Tuhan. Kami yakin Tuhan itu semua bukan karena kuat kami, bukan karena hebatnya kami Tuhan, tetapi itu semua kan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat pagi ini juga Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji Engkau, tapi sebelumnya dulu Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya Tuhan, biar Tuhan yang mengambil alih. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah.
selamat pagi. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik lipat tangan dulu, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau pagi ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau tolong hati, telinga, dan juga anak-anak semua yang pagi ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Tante harap kabar kalian pasti luar biasa. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita sama-sama dulu simak video berikut ya. Silakan adik-adik. Nah, tapi sebelumnya ambil dulu Alkitabnya ya. Ambil dulu Alkitabnya, langsung duduk kembali. Oke, mari kita saksikan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Ya, Alkitabnya sudah siap. Adik-adik, kita buka bersama ya. Di dalam kitab Markus yang kelima. Kitab Markus yang kelima ayat yang ke-21 sampai ya ke-40, berapa ini? 43. Oke, sudah dapat? Nah, kalau sudah dapat, adik-adik nanti
baca ya. Nih, di sini judulnya Yesus membangkitkan anak Yairus ya. Yesus membangkitkan anak Yairus ya. Tadi kita sudah sama-sama lihat video tadi kan? Nah, nanti adik-adik baca ya di dalam Markus 5 ayat yang ke-21 sampai 43. Nah, adik-adik, suatu ketika Tuhan Yesus sudah selesai menyeberang. Tuhan Yesus masih di pinggir danau. Ya, ada yang tahu danau? Ya, danau itu airnya seember dua ember? Tentu tidak kan? Danau itu bisa dilalui dengan kapal kecil atau perahu. Ya, nah Tuhan Yesus baru tiba menyeberang. Nah, tahu adik-adik, orang banyak yang berbondong-bondong untuk menghampiri Tuhan Yesus. Ada banyak orang menghampiri Tuhan Yesus. Nah, termasuk ada salah satu bapak. Ya, ada seorang bapak yang datang kepada Tuhan. Dia memohon, dia tersungkur kepada Tuhan. Siapa bapak ini? Nah, adik-adik, bapak ini namanya adalah Bapak Yairus. Ya, namanya adalah Bapak Yairus. Nah, Bapak Yairus ini memohon dan tersungkur kepada Tuhan sebab apa? Anaknya lagi sakit di rumah dan sudah hampir mati. Ya, Bapak Yairus begini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong letakkanlah tanganmu atas anakku. Anakku lagi sakit dan sudah hampir mati. Kata Bapak Yairus. Nah, Tuhan Yesus dengan Bapak Yairus mereka pergi ke rumah Bapak Yairus bersama 3 murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dan Bapak Yairus pergi bersama murid-muridnya pergi ke rumah Bapak Yairus ini. Nah, masih di tengah jalan, keluarga Bapak Yairus ini sudah datang. Datang mau ngapain? Nah, ternyata adik-adik, keluarga Bapak Yairus ini datang mau memberitahukan bahwa anaknya itu sudah mati. Anakmu sudah mati, katanya. Ngapain lagi kamu menyusahkan guru? Ngapain lagi menyusahkan Tuhan Yesus? Tidak usah, kata keluarganya Bapak Yairus. Tapi Tuhan Yesus tidak menghiraukan. Dia bilang kepada Bapak ini, tenang. Tuhan Yesus menenangkan dia. Tenang, percaya saja, kata Tuhan Yesus. Nah, mereka pun pergi ke rumah Bapak Yairus ini. Mereka pergi. Nah, setiba mereka di rumah Bapak Yairus, orang-orang di sana sudah pada menangis, sudah pada bersedih. Kenapa? Karena anak Bapak Yairus itu sudah mati, adik-adik. Sudah mati. Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang di sana, kenapa pada ribut? Ada apa? Dia tidak mati, katanya. Dia hanya tidur. Orang-orang di situ tertawa. Masa? Dia sudah mati kok dibilangin tidur? Mereka tidak percaya. Mereka tidak tahu. Mereka tidak kenal siapa itu yang datang. Siapa itu Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi. Pergi. Tuhan Yesus hanya mengajak mamahnya, Bapak Yairus, ya, mamahnya si anak ini, terus Bapak Yairus dan ketiga murid Tuhan Yesus. Mereka pergi ke kamar. Mereka pergi ke kamar. Dilihat, wow, ada gadis kecil yang sedang terbaring kaku. Dia sudah mati, adik-adik. Sudah tidak ada napas, matanya sudah tertutup. Ternyata benar, anak Bapak Yairus itu sudah mati, adik-adik. Oh, sedih. Bapak Yairus sangat sedih. Nah, Tuhan Yesus nih, pegang tangannya. Hai anak, bangkitlah, kata Tuhan Yesus. Bangkitlah. Talitakum, kata Tuhan Yesus. Bahwa adik-adik, anak ini tiba-tiba
Adik-adik, anaknya Bapak Yairus bangkit tahu. Bangkit kembali. Buka mata, duduk, dan berdiri. Wow, ajaib benar ya. Tuhan Yesus tadi hanya pegang tangannya. Bangkitlah. Wow, luar biasa ya adik-adik. Gadis kecil, anak Bapak Yairus yang masih berumur 12 tahun adik-adik. Ya, bangkit kembali hidup padahal tadi dia sudah tidak bernafas. Sudah kaku terbaring di tempat tidur. Setelah Tuhan Yesus datang, anak itu pun bangkit, bernafas kembali. Nah, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus kasih si gadis kecil ini kepada kedua orang tuanya. Ayo kasih makan. Wow, luar biasa ya Tuhan Yesus kita ya. Hebat banget ya. Hebat banget. Kenapa ya? Kok bisa ya Tuhan Yesus bisa membangkitkan anaknya Bapak Yairus? Ada enggak yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati? Ada? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus seorang yang bisa membangkitkan orang yang hidup. Sebab apa adik-adik? Sebab Tuhan Yesus itu adalah Allah yang ajaib. Ya, dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang besar. Ya adik-adik. Jadi adik-adik, kita jangan meragukan. Tuhan Yesus hanya percaya saja. Jangan khawatir, tenang. Yang penting kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang ajaib. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Mari adik-adik, tutup Alkitabnya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, Kau tanamkan setiap benih firman-Mu di dalam hati kami semua. Ajar kami supaya kami tetap tenang dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Allah yang baik, kami bersyukur dan kami berdoa hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dah, sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gimana tadi ibadah kita? Pasti seru kan? Kita tadi udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kita juga udah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang saatnya kita mau menutup ibadah kita. Tapi sebelumnya dulu ada sekedar pengumuman yang kakak sampaikan. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Pengumumannya adalah akan diadakan Natal Kids Immanuel Garut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 10 pagi. Diharapkan kepada adik-adik semua kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada di gereja jam setengah 10 pagi. Hanya bagi adik-adik kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nah, itulah yang menjadi pengumuman dari kakak. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tak ada balasan dari kami selain puji syukur yang selalu kami panjatkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah minggu